Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kok sedikit sekali suaranya? Coba semuanya selamat pagi, dibuka mute-nya, dibuka, dijawab pertanyaannya Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, yang semangat ya. Kalau biasanya kita pembelajaran olahraga harus semangat ya. Nah, jadi kita hari ini akan melaksanakan pembelajaran. Tapi sebelum itu, Pak Guru pengen melihat semangat anak-anak. Coba sekarang anak-anak menirukan tepuk PJOK yang Pak Guru tampilkan ya. Jadi di layar anak-anak sudah ada pelaksanaannya bagaimana. Jadi yang pertama, kalau Pak Guru bilang tepuk PJOK, P J O K, PJOK, sehat, mantap, jos itu ya. Ya, bisa anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ayo semuanya jangan melamun. Ayo. Pak Dek Damos mana ini? Nak Damos. Ya, siapa? Ya. Yuk kita mulai ya. Ya, gitu dong, semangat. Tepuk PJOK. P J O K, PJOK, Sehat, mantap, jos. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Bagus. Ya, jadi oke, terima kasih ya. Jadi sebelum pembelajaran ada baiknya kita berdoa dulu. Bapak mohon karena sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 18. Jadi 1 tambah 8 ya, nomor absen 9. Sebentar dulu Bapak lihat siapa nomor absen 9. Oh, Dek Ani. Ani. Halo, Ani mana Ya, Pak. Ani? Ya, tolong pimpin doa ya. Ya. Mari teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan pilihan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak Guru. Ya, makasih Ani, terima kasih ya. Jadi kita selalu berdoa ya, memohon keselamatan. Jadi supaya kita selalu diberikan keselamatan dan kelancaran ya dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari aktivitas kebugaran jasmani, yaitu pada komponen kecepatan dan kelincahan. Di sini ada variasi latihannya. Jadi variasi latihan kecepatan dan kelincahan. Nah, kemudian sebelum itu Bapak lihat di sini apakah semua anak-anak sudah hadir ya? Coba Putu Pranata, coba cek temannya sudah semua hadir sebelum kita mulai pembelajarannya. Ya, Pak. Cek dulu. Siapa? Sudah Ya. saya hitung dulu. Sudah, Pak. Sudah 8 Ya, orang ini ya, sudah sudah. semuanya. Ya, bagus. Jadi lupa Bapak menyampaikan, jadi nanti sebagai bukti fisik Pak Guru, nanti Bapak akan mengirimkan presensi ya melalui WhatsApp group. Jadi nanti silakan anak-anak mengisi presensi di sana. Jadi ditulis nama, nomor absen, dan kelas ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke materi. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, jadi nanti Pak Guru akan memberikan sebuah video ya. Jadi nanti anak-anak dapat setelah Pak Guru menampilkan video, anak-anak dapat menjelaskan variasi latihan kecepatan dan kelincahan untuk kebugaran jasmani dengan benar. Kemudian anak-anak juga bisa mempraktikkan variasi latihan kecepatan dan kelincahan untuk kebugaran jasmani dengan benar. Nah, sebelum itu pada musim pandemi ini, jadi kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang pemerintah yang sudah tetapkan, yaitu ada apa nih? 5M ya, apa saja itu 5M. Coba Dek Rian masih ada? Toilet kayaknya, Pak. Oh, ke toilet. Jangan ke toilet kayaknya, Pak. Komang Arta mana Komang Arta? Saya Pak, Ya, coba apa saja itu 5M? yang pertama memakai masker Pak. Yang Ya, kedua lagi. mencuci tangan. Ya, Yang lagi. ketiga menjaga jarak Pak. Yang keempat Lagi. menjauhi kerumunan. Ya, lagi Yang satu. kelima mengurangi bepergian Pak atau Ya, mobilitas Pak. mengurangi
bepergian atau mobilitas ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di musim pandemi ini kita harus mematuhi protokol supaya kita tidak terkena virus apa namanya sekarang ini? Corona, Pak. Ya, corona ya, COVID-19 gitu bahasa kerennya ya. Nah, selain kita harus mematuhi 5M ini untuk menjaga kesehatan kita, kita harus apa? Ayo, siapa yang bisa? Berolahraga. Berolahraga. Ya, jadi berolahraga. Terus apa lagi? Makan makanan bergizi. Ya, makan makanan bergizi. Ya, Istirahat yang cukup, terus Pak. Teratur, Pak. ya, jadi kita bagus banyak sekali ya. Jadi terutama kita harus menjaga kebugaran jasmani kita ya supaya kita tidak terkena COVID ini ya. Ya, COVID-19 ini. Nah, sebelum itu apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Angkat tangan di sana, di sebelah kanan anak-anak ada di sana tulisan angkat tangan. Siapa yang bisa tolong dipencet itu angkat tangannya. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Komang, tolong Komang jelaskan. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan, Pak. Ya, bagus. Terus Dek Suni bisa ada apa namanya perbedaan pendapat, bisa dijelaskan apa itu kebugaran jasmani? Sama, Pak. Ya, sama. Ya, jadi kebugaran jasmani di sini adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Ya, jadi seseorang itu melakukan aktivitas ya, baik aktivitas di luar rumah itu dia tanpa mengalami kelelahan yang berarti seperti itu. Nah, materi sebelumnya kita sudah mempelajari komponen kebugaran jasmani itu. Yang pertama itu tadi apa namanya? Daya tahan ya. Kita sudah mempelajari. Kemudian kekuatan, kemudian kelentukan. Nah, yang sekarang akan Bapak ajarkan yaitu tentang materi variasi latihan yang kecepatan dan kelincahan. Nah, sebelum itu, apakah anak-anak tahu apa manfaat dari latihan kecepatan dan latihan kelincahan? Ada yang tahu? Coba Juli. Juli masih ada di sini? Halo? Sinyalnya hilang, Juli, Pak. Sinyalnya mungkin, Pak. Oh, ya siapa yang bisa? Selain Komang yang lain mana? Ini suaranya, ada suara ini. Ya, Pak. Ya, silakan Dek Lukman. Apa manfaatnya dari latihan kecepatan dan kelincahan? Kalau menurut saya manfaatnya agar kita cepat bereaksi, Pak, biar cepat tidak tingkat lah. Seperti itu, Pak. Ya bagus. Ada lagi? Putu Saya, mungkin? Pak. Putu. Ya, siapa ini? Saya Uke, Pak. Oke, ya silakan Oke, coba Menurut sampaikan. saya manfaatnya tubuh kita menjadi lebih sehat, Pak, lebih bugar. Ya bagus ya. Jadi tujuan kita untuk meningkatkan kebugaran jasmani ya. Jadi di sini Bapak sudah mencari ya apa namanya manfaat dari latihan kecepatan. Di sini ada 4 ya, mungkin lebih banyak lagi ya. Jadi yang pertama itu mempermudah penguasaan teknik-teknik tinggi untuk berbagai jenis olahraga. Kemudian bisa juga mengurangi berat badan. Kemudian menguatkan otot tulang dan kaki, tulang kaki. Kemudian membuat postur tubuh lebih baik. Nah, siapa pernah lihat pelari cepat di sini, pelari sprinter di dunia? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Siapa Ruby, nama? Pak. Usain Bolt, Pak, kalau yang Ya, di- Usain Bolt. Nah, lihat nak badannya itu gede, kok berotot seperti itu ya. Jadi itu ya, karena dia sering lari, jadi dia sering latihan kecepatan ya. Jadi badannya gede-gede, kuat-kuat. Ya. Kemudian ini ada manfaat latihan kelincahan ya. Jadi melatih sistem pernapasan ya. Tidak ngos-ngosan jadi seperti itu. Kemudian memudahkan penguasaan teknik-teknik tinggi ya. Jadi seperti itu dalam olahraga nanti. Kemudian meningkatkan koordinasi dan keseimbangan tubuh. Ya, jadi itu manfaatnya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menampilkan video. Pak Guru mohon anak-anak nanti mengamati video yang Bapak tampilkan ya. Jadi Bapak akan tampilkan videonya setengah dulu.
silakan anak-anak nanti perhatikan ya. Oke. Om Swastiastu. Salam olahraga. Baik, pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran PJOK terkait materi aktivitas kebugaran jasmani. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari salah komponen kebugaran jasmani, yaitu yang sebelumnya kita sudah mempelajari, yaitu daya tahan, kekuatan, dan kelenturan. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari variasi latihan kecepatan dan kelincahan. Nah, apa saja itu variasi latihan kecepatan dan kelincahan? Mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Dalam pelaksanaan variasi latihan kecepatan dan kelincahan, diharapkan anak menyiapkan kun ataupun benda yang menyerupai kun untuk pelaksanaan variasi latihan kecepatan dan kelincahan. Di samping itu, juga anak-anak menyiapkan lapangan yang luas yang memiliki panjang kurang lebih 10 meter. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah anak-anak masih ingat tentang pengertian kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa harus mengalami kelelahan yang berarti. Sebelum kita masuk ke dalam variasi latihan, sebaiknya anak-anak memahami apa itu kecepatan, apa itu kelincahan. Kecepatan adalah kemampuan untuk berpindah tempat dari satu posisi ke posisi lainnya dalam waktu yang singkat dan cepat. Sedangkan kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk bergerak cepat dan dapat mengubah posisi tubuh secara berulang-ulang. Nah, apakah anak-anak tahu apa saja jenis latihan untuk meningkatkan kecepatan dan kelincahan? Variasi latihan kecepatan untuk yang pertama itu ada lari sprint yang dilakukan berulang-ulang sebanyak 5 kali dengan jarak tempuh 10 meter. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan bergerak. Pelaksanaannya, pertama-tama siswa berdiri dengan awalan lari di tempat. Kemudian, setelah aba-aba ya, peserta didik berlari secepatnya hingga mencapai garis finish dan lakukan gerakan tersebut sebanyak 5 kali. Untuk variasi latihan kecepatan yang kedua, sama seperti yang pertama, namun dengan jarak 20 meter. Pelaksanaannya yaitu yang pertama berdiri dengan awalan lari di tempat. Setelah aba-aba ya, berlari secepat-cepatnya mencapai garis finish dan lakukan kegiatan tersebut sebanyak 3 kali. Variasi latihan kecepatan yang ketiga itu ada lari sprint yang dilakukan sebanyak 2 kali namun dengan jarak 25 meter. Pelaksanaannya berdiri dengan awalan lari di tempat. Kemudian setelah aba-aba ya, berlari secepat-cepatnya mencapai garis finish. Pelaksanaan latihan variasi lari zigzag adalah yang pertama, berdiri tegak dan kedua tangan berada di samping badan. Yang kedua, pandangan lurus ke depan. Dan yang ketiga, lakukan gerakan lari berbelok-belok ke arah kiri dan kanan sesuai dengan arah yang ditentukan. Untuk yang berikutnya, variasi latihan kelincahan adalah lari bolak-balik. Lari bolak-balik bertujuan untuk melatih mengubah gerak tubuh arah lurus. Cara melakukannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak berdiri di belakang garis start dengan pandangan menghadap ke depan. Setelah anak-anak mendengar aba-aba ya,
Segeralah anak-anak berlari ke depan secepat mungkin menuju ke garis lain. Setelah sampai di garis lain, anak-anak berputar dan kembali lagi ke garis start atau garis sebelumnya. Anak-anak harus melakukan gerakan tersebut sebanyak 5 kali, dan pada putaran terakhir diharapkan anak-anak melakukan lari cepat menuju garis akhir. Ya, demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Jadi tolong jaga kesehatan, jangan sampai kita sakit. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam olahraga. Untuk Sudah? aktivitas Sudah, fisik Pak. Ya, Pak. Ya. harus mengamati. Sudah Pak, sudah. Baik, terima kasih. Ya, jadi mohon maaf ya, jadi Bapak Guru ada kesalahan teknis, jadi Pak Guru tidak bisa menampilkan video pembelajaran dengan suara. Nah, jadi kita kembali ke sini. Jadi setelah mengamati video pembelajaran tadi, apa saja yang anak-anak dapat gali dari tayangan tersebut? Dalam waktu yang singkat dan cepat. Apa? Sedangkan Ayo kelincahan coba Ada lari Putu. bolak-balik, Kak. Ya, Ada lagi, bisa juga. lagi, posisi tubuh secara berulang-ulang. lagi apa? Ayo, Bolak-balik berulang-ulang, Pak. ada lari apa? Untuk meningkatkan kecepatan dan kelincahan. Lari? Kecepatan dan kelincahan, Pak. Ya, jadi di sana ada materi kita cari tahu dulu pengertiannya ya. Apa itu kecepatan, apa itu kelincahan. Nah, anak-anak tahu apa itu kecepatan. Coba Putu Pranata, dari tadi Pak Guru membantu Pak Ya, Guru. Pak Coba Guru. jelaskan apa itu yang dimaksud dengan kecepatan. Awalan lari di tempat. Kecepatan itu dari video yang saya lihat itu ya, berlari dengan berlari tingkat kecepatan yang tinggi seperti itu, Pak Guru. Ya, dan dilakukan Ada pendapat gerakan lain? tersebut sebanyak 5 kali. ya. Jadi Untuk kecepatan variasi itu adalah latihan kecepatan kemampuan yang kedua, untuk berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya namun dalam dengan waktu jarak yang singkat 20 dan meter. cepat. Nah, kemudian Aneh. kelincahan. Yaitu yang Ada yang pertama, tahu kelincahan? berdiri dengan Coba alat lari di Dik Lukman. tubuh atau abaya, Ya, berlari secepat cepat. coba jelaskan. Kelincahan Dan lakukan Oh iya, Pak. tersebut sebanyak Berpindah 3 tempat untuk memutar variasi latihan dengan cepat, Pak. yang ketiga. Ya, Atau refleksnya dengan cepat. ya Jadi, bagus. Sudah. Ya, bagus. Terima Saya kasih. bisa, Pak. Ya, Dek Juli, cepat. Apa namanya Coba jelaskan. kecepatan itu kegiatan yang dilakukan dengan durasi yang singkat, Pak. Ya, itu kecepatan. Nah, yang Pak Guru tanyakan di sini kelincahan. Dek Juli, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan kelincahan. Oh, kalau kelincahan itu melakukan gerakan dengan dengan melewati rintangan, Pak. Ya. Saya, Pak Guru. Oh ya, ada Komang. Ayo, apa itu Ya, Pak. kelincahan? Ya. Kelincahan adalah mengubah gerakan secepat-cepatnya, Pak. Ya, Dek Komang, bagus. Ya, jadi di layar sudah Pak Guru tampilkan. Jadi kelincahan itu adalah kemampuan seseorang untuk bergerak cepat dan dapat mengubah posisi tubuh secara berulang-ulang. Jadi misalnya bergerak dari depan ke belakang, kembali ke depan, selain itu dari kiri ke kanan, dari samping ke depan hingga kiri ke tengah, kemudian depan dan sebagainya ya. Jadi seperti itu gerakan yang dimaksud dengan kelincahan. Nah, dari video tersebut anak-anak bisa lihat di sana. Oh, maaf. Jadi Pak Guru Layarnya mau hitam, Pak. Oh, hitam ya? Layarnya masih hitam, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Ya, Pak. Ya, Saya coba. masih hitam, Pak, nggak kelihatan. Ya, coba stop sharing. Bapak ulang share screen ya, biar kalian lebih jelas mendapatkan materinya. Ya, sudah tampil di layar anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. sudah, Pak. Ya?
Masih loading, Ya, Pak Guru. Sudah. Ya, ditunggu. Masih loading. Ya, jadi Masih loading. kita sudah terdapat Pak. di layar anak-anak. Nah, sekarang coba Sudah. sebutkan olahraga yang membutuhkan kelincahan dan kecepatan. Coba ini Saya, dari Pak. tadi Pak Guru Saya, belum Pak. dengar suaranya Dek Suni. Mana Suni? Ya, Pak. Ya, coba sebutkan contoh olahraga yang membutuhkan kelincahan dan kecepatan. Sepak bola. Ya, bagus. Nah, di sini kebetulan ada sepak bola, atlet sepak bola. Siapa? Putu ya, Putu kemarin mewakili sekolah. Nah, sepak bola lagi. Kalau nggak Dari salah siapa? siapa? Basket, Pak. Ya, basket lagi. Bulu Tenis tangkis. lapangan, Pak. Nah, banyak ya. Jadi banyak olahraga Pak. yang membutuhkan kelincahan dan kecepatan. Nah, coba kalau di Komang Arta, kalau catur itu perlu kelincahan dan kecepatan ya? Tidak, Pak. Enggak ya? Ya, Karena tidak catur ya. olahraganya duduk, Pak. Gitu ya, bagus. Ya, jadi Perlu seperti itu kelincahan ya. tangan Jadi itu, Pak. olahraga yang memerlukan aktivitas fisik yang bergerak ya, berlari, berpindah tempat seperti itu ya. Jadi banyak olahraga ya, cuma ada beberapa olahraga tertentu yang tidak menggunakan kelincahan dan kecepatan ya. Jadi seperti tadi catur ya. Nah, terus di dalam video di sana sudah Bapak Guru tampilkan bentuk-bentuk latihan kecepatan dan kelincahan. Anak-anak sudah melihat di sana apa saja itu? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh latihan kecepatan? Coba siapa yang Putri ya? Ani. Coba Ani. Ya, yang kecepatan dulu Ani, yang kecepatan. Lari sprint, Pak. Ya, lari sprint, Pak. Ya, di video di sana sudah ditampilkan ada lari sprint ya, atau lari cepat ya, dengan jarak yang berbeda-beda. Di sana ada lari cepat 10 meter, kemudian ada lari cepat 20 meter dan lari cepat 25 meter ya. Kemudian yang kelincahan, siapa bisa? Coba siapa yang belum ya? Pak. Saya, Pak. Ya, Juli. Lari zigzag, Pak. Ya, lari zigzag. Lagi siapa? Lari Coba angkat sebut. 8, Pak. Lari bolak-balik. Ya, Komang apa? Dari bola balik, Pak. lari bolak-balik ya, lari salter run ya, jadi lari bolak-balik ya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ada di sini juga lari angka 8 ya, tapi Pak Guru akan menjelaskan 2 dulu ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian bagaimana proses pelaksanaan dari latihan yang Bapak Guru tampilkan di dalam video? Ada yang bisa menyampaikan? Untuk yang pertama di latihan kecepatan, di lari 10 meter. Coba Deputu baca ini yang di Saya, Pak. ya. Untuk latihan lari cepat, ya, lari dilakukan secara berulang-ulang 5 kali dengan jarak 10 meter. Ya, Pelaksanaannya berdiri dengan awalan lari, aba-aba siap, dan ya, gerakan lari secepatnya hingga mencapai finish. ya. Kembali dengan berjalan ke arah awal berlari. Lakukan lari seperti ini secara berulang-ulang dengan jarak sebanyaknya yaitu 5 kali. Ya, bagus ya. Kemudian lari sprint Nah, stop. berulang-ulang. Pak Guru mau ya stop dulu biar kita bagi rata ya. Biar Ya, bukan Pak. Guru aja. Nah, sekarang coba Oko, mana Oko? Saya, Pak. Nah, coba baca yang cara melakukan lari sprint dengan jarak 20 meter. Ya, Pak. Lari sprint berulang-ulang 3 kali dengan jarak 20 meter. Pelaksanaannya berdiri dengan awalan lari, aba siap, ya, berlari secepatnya sampai finish. Kembali dengan berjalan ke arah awal berlari. Yang terakhir, lakukan lari seperti ini berulang-ulang dengan jarak yang sama sebanyak 3 kali. Ya, jadi seperti itu ya tahap-tahap
pelaksanaannya. Nah, kemudian ini ada yang ketiga, ya Pak Guru yang menjelaskan di sini. Jadi sama ya, namun jaraknya lebih panjang, dia 25 meter ya, dengan pengulangan 2 kali. Jadi seperti itu latihannya ya. Nah, ini ada gambarnya anak yang sedang berlari ya. Nah, lebih jelasnya anak-anak bisa lihat di video ya, dengan link yang Pak Guru sudah kirimkan tadi. Anak-anak bisa lihat di sana. Kemudian yang kedua itu ada latihan variasi kelincahan. Nah, di sana di video Pak Guru sudah menampilkan bagaimana cara melakukan lari bolak-balik ya. Jadi tujuannya itu untuk melatih mengubah gerak tubuh arah lurus. Nah, jadi seperti itu. Di video sudah Bapak Guru tampilkan. Nah, mohon sekarang siapa yang belum? Dek Suni sudah. Mungkin Bu Juli, siapa namanya? Dek Juli. Nah, coba jelaskan cara melakukannya di sini. Bagaimana tahap-tahap melakukannya? Coba dibaca. Yang bolak-balik Pak ya. Ya. Cara melakukannya adalah yang pertama, lari bolak-balik dilakukan dengan secepat mungkin sebanyak 6-8 kali, jaraknya 4-5 meter. Kemudian setiap kali sampai pada suatu titik sebagai batas, si pelari harus secepatnya berusaha mengubah arah untuk berlari menuju titik larinya. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa jarak antara kedua titik tidak boleh terlalu jauh dan jumlah ulangan tidak terlampaui banyak sehingga menyebabkan kelelahan. Terakhir, dalam latihan ini yang diperhatikan ialah kemampuan mengubah arah dengan cepat pada waktu bergerak. Pak Guru. Ya, bagus. Ya, jadi dari penjelasan tadi itu mungkin anak-anak bisa melakukannya ya. Bisa? Bisa Pak. Ya, bisa ya, sudah jelas di sana ya. Ya. Jadi anak-anak melakukan lari bolak-balik ini jangan terlalu banyak-banyak ya nanti latihannya, karena lelah, cepat capek jadinya ya. Jadi seperti itu. Kemudian jaraknya juga jangan terlalu jauh. Nah, di sini sudah ada ketentuannya mungkin 4-5 meter ya, diukur nanti jaraknya. Ya, jangan terlalu panjang 10 meter, nanti kamu pingsan jadinya ya. Jadi seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian yang selanjutnya lari belok-belok atau lari zigzag. Nah, coba Pak Guru ingin, siapa namanya? Ani, mana Ani? Ya, tolong dibaca. Latihan lari belok-belok atau zigzag. Tujuan, melatih mengubah gerak tubuh arah berbelok-belok. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Latihan bolak-balik dengan cepat sebanyak 2-3 kali antara beberapa detik, misalnya 4-5 titik. Jarak setiap titik sekitar 2 meter. Sudah Pak? Ya, bagus. Terima kasih ya. Jadi seperti itu ya. Jadi latihan ini dilakukan sebanyak jangan terlalu banyak ya titiknya. Jadi anak-anak bisa membuatkan titik-titik tertentu itu dengan menggunakan alat yang yang simpel. Anak-anak bisa menggunakan botol aqua sebanyak 5, kemudian anak-anak atur jaraknya jadi sekitar 1-2 meter, kemudian anak-anak berlari ya. Jadi anak-anak bisa melihat seperti video yang Pak Guru share tadi ya. Jadi mohon maaf Bapak Guru tidak bisa menampilkan videonya. Jadi anak-anak nanti setelah nanti pembelajaran kembali dilihat video pembelajarannya ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Guru ingin menanyakan kesimpulan dan pengalaman dari anak-anak setelah melakukan pembelajaran hari ini. Apa saja yang anak-anak dapatkan? Coba salah satu orang Pak Guru ingin menyampaikan apa saja yang kita pelajari hari ini. Coba siapa yang mau dulu? Ayo, ada? Atau sebelumnya ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan sebelum Bapak menarik kesimpulan? Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Ya, Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, berarti anak-anak sudah jelas ya. Bisa melaksanakannya di rumah? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya. Nah, jadi dari
materi tadi. Tolong sekarang coba siapa tadi yang mau menarik mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba siapa tadi? Putu ya? Ya, Putu. Ya, Nah, coba dari- sampaikan. Dari materi yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Guru, jadi kesimpulannya kita mempelajari latihan kebugaran jasmani, yaitu latihan kecepatan dan kelincahan. Untuk latihan kecepatan itu gerakannya berupa lari sprint dengan jarak tertentu. Kemudian dari kelincahan itu contohnya lari bolak-balik, lari zigzag atau shuttle run. Seperti itu Pak Guru. Ya, tangan dulu buat Putu ini ya. Tadi Putu sudah melakukan mengamati dari awal dan sampai akhir itu sudah jelas ya. Yuk beri tepuk tangan dulu kepada Putu. Ya. Nah, ada lagi yang mungkin mau menambahkan atau pendapat lain? Ya, Pak Guru, sama. Pak Guru saya rasa sudah jelas ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas ya. Jadi yang pertama di sini Pak Guru akan memberikan tugas praktik ya. Jadi anak-anak melakukan 2 kegiatan ya. Jadi yang pertama itu mempraktikkan variasi latihan kecepatan lari 20 meter ya. Jadi praktikan lari 20 meter ya dengan jarak 20 meter. Anak-anak bisa menggunakan garis ataupun botol aqua ya sebagai pembatas seperti itu. Kemudian yang kedua, mempraktikkan variasi latihan kelincahan dengan lari bolak-balik dengan memindahkan benda ya. Jadi seperti tadi kelincahan itu anak-anak melakukan lari bolak-balik ya. Kemudian anak-anak menaruh beberapa benda, mungkin bisa batu atau yang lain ya. Silakan anak-anak lari dengan ketentuan yang seperti Pak Guru sampaikan tadi ya, dengan jarak jangan terlalu jauh ya. Anak-anak bisa memakai jarak 4-5 meter ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ingat dalam pelaksanaan kegiatan praktik ini anak-anak harus memakai pakaian olahraga ya. Jangan pakai pakaian yang yang tidak sesuai ya. Jadi nanti anak-anak pakai celana jeans itu, baju kemeja, tidak mungkin ya. Pakai pakaian olahraga, kemudian pakai sepatu ya. Jadi buat videonya yang bagus ya. Jadi semakin bagus videonya ya, jadi nanti nilainya anak-anak jadi bagus juga ya. Kemudian anak-anak videokan, minta bantuan orang tua atau saudara, kemudian kumpulkan di Google Form ya. Jadi Pak Guru sudah ada linknya. Jadi anak-anak nanti link ini Bapak kirimkan di WA group ya. Jadi seperti itu. Kemudian tugas yang kedua, jadi Bapak Guru memberikan sebuah tes ya. Jadi anak-anak akan diberikan form ya, atau yang akan Pak Guru kirim lewat WA group. Jadi anak-anak buka. Jadi anak-anak nanti tulis nama, nomor, kelas, kemudian jawab pertanyaan yang ada di sana, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jadi tadi sudah dibuka dengan doa. Nah, sekarang akan ditutup dengan doa juga ya. Jadi Bapak mohon siapa yang belum tadi, Suni coba pimpin doa ya untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak ya, selalu menjaga kebugaran jasmani anak-anak ya, selalu berolahraga. Terima kasih. Sekian dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Guru.